Sebuah resort mewah di daerah wisata mulai ditinggalkan pengunjung setelah serangkaian kejadian aneh terjadi di kolam renangnya. Tamu mengaku melihat bayangan di dalam air, mendengar suara percikan saat kolam kosong, hingga menemukan bekas tangan di dinding kolam. Kolam renang resort itu terlihat tenang. Airnya jernih, lampu bawah airnya menyala biru. Tidak ada tanda bahaya. Semakin malam, semakin jelas bahwa kolam itu bukan hanya tempat berenang, melainkan tempat sesuatu menunggu untuk dipanggil kembali. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Resort itu berdiri di pinggir kota wisata yang seharusnya ramai. Dari luar, bangunannya terlihat mewah. Lampu taman tertata rapi, bangunan putih bersih, dan suara air mancur kecil menyambut setiap tamu yang datang. Tapi sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di sana, ada satu hal yang langsung terasa janggal. Resort ini terlalu tenang. Aku datang sebagai tamu, berniat menghabiskan 2 malam untuk beristirahat. Hari itu adalah hari biasa, bukan musim liburan. Area parkir hanya terisi beberapa mobil. Resepsionis menyambut dengan senyum ramah, tapi matanya terlihat lelah, seolah sudah terlalu lama bekerja tanpa jeda. Kolam renang buka sampai jam 10 malam, katanya sambil menyerahkan kartu kamar. Tapi sebaiknya jangan berenang terlalu malam. Ia mengatakannya sambil tersenyum kecil, seakan itu hanya saran biasa. Aku mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Kamarku menghadap langsung ke area kolam renang. Dari balkon lantai 2, aku bisa melihat seluruh area kolam dengan jelas. Airnya jernih, lampu bawah air berwarna biru menyala lembut, memantulkan bayangan bangunan di sekitarnya. Tidak ada satupun orang berenang di sana, padahal cuaca sedang cerah dan hangat. Sore itu, aku turun ke area kolam. Kursi-kursi santai tersusun rapi, handuk tergantung di rak, tapi semuanya tampak tidak tersentuh, seperti dipersiapkan untuk tamu yang tidak pernah datang. Aku mencelupkan kaki ke dalam air. Dingin, jauh lebih dingin dari kolam resort pada umumnya. Padahal matahari masih bersinar terang. Baru dibersihkan, kata seorang staf kolam yang entah sejak kapan berdiri di belakangku. Pria itu berusia sekitar 50-an, kulitnya gelap terbakar matahari dan sorot matanya tajam. Airnya memang selalu dingin. Selalu? Aku tanya. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Malam mulai turun. Lampu-lampu taman menyala satu persatu. Dari balkon kamar, aku kembali memandangi kolam. Area itu kini kosong sepenuhnya. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa tamu. Hanya suara serangga malam dan gemericik air dari sistem penyaring kolam. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku terbangun. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku berdiri dan membuka tirai balkon. Kolam renang itu masih menyala. Lampu biru di bawah air berpendar lembut, tapi ada sesuatu yang membuatku terpaku. Permukaan air kolam bergelombang pelan, seperti ada yang baru saja bergerak di dalamnya. Aku memicingkan mata. Tidak ada angin. Pepohonan di sekitar kolam diam, tapi riak kecil itu terus muncul berpusat di tengah kolam. Lalu riaknya berhenti mendadak. Air kembali tenang, licin seperti kaca. Dalam pantulan lampu, aku melihat bayanganku sendiri. Namun sesaat kemudian, pantulan itu terasa aneh, seolah ada bentuk lain di bawahnya. Lebih gelap, lebih dalam. Aku mundur selangkah dan menutup tirai dengan cepat. Malam itu, aku mencoba tidur kembali,
Tapi sebelum mataku benar-benar terpejam, aku mendengar suara samar dari luar kamar. Suara air terciprat, pelan, teratur. Seperti seseorang sedang berenang sendirian di kolam yang seharusnya kosong. Pagi harinya, resort terlihat lebih hidup, setidaknya di permukaan. Beberapa tamu baru datang membawa koper. Anak-anak berlarian di lorong, dan aroma kopi dari restoran menyebar ke seluruh area. Tapi perasaanku tidak ikut membaik. Suara air yang kudengar semalam masih terngiang jelas di kepalaku. Aku turun untuk sarapan dan memilih duduk di meja yang menghadap kolam renang. Dari kejauhan, kolam itu tampak normal. Airnya jernih, pantulan cahaya matahari membuatnya terlihat mengundang. Seorang petugas kebersihan menyapu daun-daun kering di sekitarnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Semalam ada yang berenang?" tanyaku pada pelayan restoran, berusaha terdengar santai. Pelayan itu terdiam sejenak. Tangannya yang memegang teko kopi berhenti di udara. "Tidak, Pak. Kolam ditutup jam 10. Setelah itu, tidak ada aktivitas." Nada suaranya menurun di kata terakhir. Ia meletakkan cangkir di mejaku dan segera pergi tanpa menatap wajahku. Menjelang siang, kolam mulai ramai. Beberapa tamu berenang. Anak-anak bermain air di pinggir kolam. Aku memperhatikan dari kursi santai. Awalnya semua terlihat biasa saja, sampai seorang anak laki-laki tiba-tiba berteriak. "Ada yang pegang kakiku!" teriaknya sambil menangis, meronta di pelukan ibunya. Ibunya panik. "Jangan bercanda," katanya sambil melihat ke sekitar kolam. "Tidak ada siapa-siapa di bawahmu." Anak itu menggeleng keras, wajahnya pucat. "Ada, dingin, tangannya dingin." Para tamu lain mulai saling berpandangan. Seorang staf kolam mendekat, tersenyum kaku, dan mencoba menenangkan suasana. Mereka bilang mungkin hanya kram atau imajinasi anak kecil. Tapi aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di dinding kolam, tepat di bawah permukaan air, terlihat bekas seperti sidik jari. Beberapa memanjang ke atas, seolah ada yang baru saja berpegangan dari dalam kolam. Aku berdiri, mendekat, tapi saat aku melihat lebih jelas, bekas itu sudah memudar. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Kolam kembali kosong. Air hujan membuat permukaannya dipenuhi riak kecil yang menenangkan sekaligus mengganggu. Aku kembali ke kamar, tapi kepalaku terasa berat. Saat tertidur, mimpi buruk datang. Aku bermimpi berada di dalam kolam. Airnya gelap, keruh, dan dingin. Aku berusaha berenang ke atas, tapi kakiku terasa ditarik. Dari bawah, tangan-tangan pucat muncul memegang pergelangan kakiku, perutku, dadaku. Aku mencoba berteriak, tapi air masuk ke paru-paruku. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Jam di ponsel menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari balkon, aku melihat lampu kolam kembali menyala sendiri. Airnya tidak lagi biru, warnanya lebih gelap, hampir kehijauan. Aku menatap tanpa berkedip, dan saat itulah aku melihat sesuatu. Sesuatu bergerak di dasar kolam. Bukan bayangan, bukan pantulan. Sebuah bentuk manusia berdiri diam di dasar kolam, menghadap ke atas. Rambutnya melayang pelan seolah tertiup arus yang tidak ada. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Tiba-tiba, lampu kolam berkedip. Sekali, 2 kali. Dan saat menyala kembali, dasar kolam itu kosong. Namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari malam sebelumnya. Bukan lagi suara air terciprat, melainkan suara napas yang berasal dari dalam kolam. Aku tidak berenang lagi sejak malam itu. Bahkan mendekati kolam pun rasanya membuat dadaku sesak. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin sering pikiranku kembali ke satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di kolam renang resort ini? Jawabannya datang dari seseorang yang paling tidak kuduga. Pagi itu saat aku duduk sendirian di dekat area taman belakang, seorang pria tua menghampiriku.
Seragamnya berbeda dari staf lain. Warnanya pudar, namanya bahkan hampir tidak terbaca. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga malam. "Kamu lihat sesuatu di kolam ya?" katanya pelan, tanpa basa-basi. Aku terdiam. Tidak pernah kuceritakan pengalamanku pada siapapun. Pria itu duduk di bangku seberangku. Wajahnya penuh garis usia. "Banyak tamu yang lihat," lanjutnya. "Tapi cuma sedikit yang mau dengar ceritanya." Ia menatap kolam dari kejauhan. Airnya terlihat tenang pagi itu, seolah tidak pernah menyimpan apapun. "Resort ini dulunya bukan seperti sekarang," katanya. "Sebelum direnovasi, tempat ini cuma penginapan kecil. Kolamnya juga beda, lebih dalam, lebih tua." Aku menelan ludah. "Ada kejadian," katanya lagi. "Belasan tahun lalu, seorang perempuan ditemukan tenggelam di kolam itu. Tengah malam, tidak ada saksi." "Karena kecelakaan?" tanyaku. Penjaga itu tersenyum pahit. Tatanya begitu. Ia bercerita bahwa perempuan itu adalah tamu yang menginap sendirian, menghabiskan banyak waktu di kolam, bahkan saat malam. Suatu pagi, air kolam berubah keruh. Saat dikuras sebagian, tubuhnya ditemukan di dasar kolam. Posisi berdiri, mata terbuka. Yang aneh, lanjutnya, tidak ada tanda perlawanan, tapi kukunya patah, seperti mencakar dinding kolam dari dalam. Setelah kejadian itu, penginapan lama ditutup. Bertahun-tahun kemudian, investor datang. Bangunan dirombak, kolam direnovasi, diperindah, diperdalam. Tapi satu hal tidak pernah dilakukan. Kolam itu tidak pernah dikuras sampai habis, katanya, biar struktur lama tidak rusak. Aku merasa mual. Jadi, air itu masih menyimpan sisa kejadian malam itu, potongnya. Air menyimpan ingatan. Hari itu aku memperhatikan kolam dengan cara yang berbeda. Setiap pria kecil terasa mencurigakan. Setiap pantulan cahaya tampak seperti wajah yang terdistorsi. Menjelang malam, hujan turun lagi. Resort mulai sepi. Aku berjalan melewati area kolam saat lampu-lampu dinyalakan. Di dekat mesin penyaring, aku melihat sesuatu tersangkut. Aku mendekat. Sehelai rambut panjang, hitam, basah, melilit di besi penyaring. Bukan satu, tapi banyak. Seolah ada kepala yang lama terjebak di sana. Saat aku mundur, suara di dalam air membuatku membeku. "Pulang." Suara perempuan, pelan, serak, seperti berasal dari paru-paru yang penuh air. Lampu kolam berkedip keras. Air mulai beriak, bukan pelan, tapi bergolak. Dari dasar kolam, bayangan itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Aku melihat wajahnya kali ini. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam, kosong, dan terbuka lebar. Mulutnya sedikit menganga, seolah masih mencoba bernafas. Dan bibir itu bergerak. "Gantikan aku." Aku lari, tanpa menoleh, tanpa berpikir. Karena aku tahu, sesuatu di kolam itu tidak ingin sendirian lagi. Malam itu, resort hampir sepenuhnya kosong. Hujan turun sejak sore dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Banyak tamu memilih mempercepat kepulangan mereka. Lorong-lorong terdengar lengang, lampu menyala redup, dan suara petir sesekali menggema dari kejauhan. Aku mengurung diri di kamar. Koper sudah setengah terisi. Rencanaku sederhana. Pagi-pagi sekali aku akan pergi. Tapi malam belum selesai denganku. Pukul 11 lewat sedikit, listrik di kamarku mati. Lampu padam, pendingin ruangan berhenti. Hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri yang terdengar.
Aku mengintip keluar balkon. Seluruh area resort gelap, kecuali kolam renang. Lampu kolam menyala terang, memantulkan cahaya kehijauan ke sekelilingnya. Airnya bergolak pelan, seolah dipanaskan dari dalam. Aku mengambil ponsel berniat menelepon resepsionis. Tidak ada sinyal. Suara itu kembali terdengar. Bukan dari kolam kali ini, melainkan dari belakangku. "Kenapa kamu lari?" Aku berbalik cepat. Balkon kosong, tapi pintu kamar terbuka sedikit. Angin dingin masuk membawa aroma air kolam, amis dan lembab. Langkah kakiku terasa berat, seolah lantai menahanku. Aku mendekat ke pintu. Lalu suara lain muncul, berlapis, seperti bisikan dari banyak mulut. "Temani aku." Tanpa sadar, kakiku melangkah keluar kamar. Lorong hotel gelap, hanya diterangi lampu darurat merah di ujung. Aku berjalan, bukan karena ingin, tapi karena tubuhku terasa bukan milikku lagi. Pintu menuju area kolam terbuka dengan sendirinya. Hujan turun deras. Area kolam kosong. Kursi santai terbalik, handuk basah berserakan. Air kolam kini berwarna hitam kehijauan, tidak memantulkan cahaya sama sekali. Permukaannya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, air bergelombang kuat. Dari tengah kolam, sesuatu muncul perlahan. Kepala, bahu, tubuh seorang perempuan naik dari dalam air, seolah berdiri di atas lantai kolam. Air mengalir dari rambutnya yang panjang dan kusut. Wajahnya kini sangat jelas. Kulitnya rusak, bibirnya biru, dan matanya kosong, tapi fokus menatapku. Kakinya tidak bergerak, tapi tubuhnya meluncur ke arahku, seolah air membawanya. Aku lelah di bawah sana, dingin, gelap, sendiri. Tanganku gemetar, aku mundur, tapi kakiku menyentuh tepi kolam. Batu licin, aku hampir terjatuh. Tangan itu muncul dari air. Bukan satu, banyak. Tangan-tangan pucat mencuat meraih pinggir kolam, mencengkeram lantai dan menarik tubuh-tubuh tak terlihat ke atas. Aku mendengar suara tulang bergesek, air terciprat, dan jeritan tertahan. Salah satu tangan mencengkeram pergelangan kakiku. Dingin, keras, kuat. Aku berteriak dan menarik diri sekuat tenaga. Kulitku terasa seperti terbakar es. Aku terjatuh, berguling menjauh dari kolam. Perempuan itu tersenyum. Kolam ini harus diisi. Kalau tidak, aku tidak bisa pergi. Air mulai naik, bukan meluap, tapi seolah kolam bernafas. Setiap tarikan, air mendekat. Setiap hembusan, tangan-tangan itu semakin banyak. Aku merangkak menjauh, tapi suara bisikan memenuhi kepalaku. Gambar-gambar tenggelam, nafas terakhir, kegelapan. Saat itulah aku mendengar suara keras. Pintu besi ditutup, dan lampu kolam padam seketika. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di lantai dingin itu. Saat kesadaranku kembali, hujan sudah berhenti. Bau tanah basah bercampur klorin menusuk hidungku. Lampu darurat menyala redup, cukup untuk melihat sekeliling. Kolam renang itu tenang. Airnya kembali jernih, biru, seolah tidak pernah berubah menjadi hitam kehijauan. Tidak ada tangan, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Aku bangkit tertatih. Pergelangan kakiku memar, dingin, dan meninggalkan bekas seperti cetakan jari. 5 lekukan samar tidak mungkin dibuat manusia. Penjaga malam itu muncul dari balik pintu besi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. "Kamu hampir jadi yang berikutnya," katanya lirih. Aku menatap kolam. "Kenapa berhenti?" Ia menghembuskan asap. "Karena belum waktunya." Menurut penjaga itu, arwah perempuan di kolam tidak bisa pergi sebelum ada yang benar-benar menggantikannya. Tapi setiap kali hampir berhasil, ada sesuatu yang menahannya. Entah sisa rasa bersalah atau sekedar kebiasaan kolam itu menyimpan, bukan melepas.
Pagi itu resort ditutup mendadak. Tamu yang tersisa diminta pergi. Tidak ada penjelasan resmi, hanya alasan teknis, perbaikan, kebocoran, keamanan. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, aku membaca berita singkat di internet. Resort tersebut dibuka kembali. Kolam renangnya direnovasi ulang, lebih dangkal, lebih terang, dikatakan aman. Aku ingin percaya. Namun suatu malam, rasa penasaran membawaku kembali ke sana. Dari luar pagar, aku mengintip ke arah kolam. Lampu biru menyala, air tenang. Aku hampir pergi, sampai aku melihat seseorang berdiri di tepi kolam. Seorang perempuan. Bukan yang itu. Perempuan ini masih hidup, rambutnya panjang, pakaiannya basah, wajahnya kosong, menatap air seperti sedang mendengarkan panggilan yang hanya bisa ia dengar. Di belakangnya, pantulan lampu di permukaan air membentuk bayangan lain. Seorang perempuan berdiri di dalam kolam, wajah pucat, mata hitam, tersenyum. Aku tersadar, kolam itu tidak mencari korban, ia mencari penerus. Dan selama resort itu masih berdiri, selama air itu masih diisi tanpa dikosongkan sepenuhnya, akan selalu ada yang dipanggil untuk tinggal di dasar kolam. Aku pergi dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku melihat kolam renang yang terlalu tenang, aku selalu bertanya dalam hati, siapa yang sedang menunggu di dalamnya? Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.